Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari yang ke-19 tidak terasa Ramadan berlalu begitu cepat. Bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih dewasa akan mensikapi banyak hal, termasuk diantaranya yang terjadi dalam bulan-bulan ini dengan kejadian-kejadian kebencanaan, bencana alam. Saya sempat ketika datang ke suatu tempat bencana, ada orang yang mengatakan bahwa gara-gara si A, gara-gara loba anu kieu akhirna aya bencana ka dieu. Akhirna bencana ieu nimpa ka daerah dan wilayah urang gitu. Termasuk juga kemarin ketika di Jawa Tengah terjadi banjir yang begitu dahsyat, hampir sekabupaten Demak, cai sadayana, dan masih ada orang yang menganggap bahwa hal itu adalah gara-gara bab pemilihan, gara-gara pokoknya mah banyak hal yang disangkut pautkan dengan kejadian bencana. Nah, di dalam Islam itu punya sebuah perspektif tersendiri tentang sebuah kebencanaan. Kalau kita melihat dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab kepada mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih meminta ampun. Kalau kita lihat dalam kejadian bencana ini, tidak sedikit umat yang menjadi korban itu adalah orang muslim yang sedang sholat, yang sedang mengaji. Terakhir kemarin waktu di Cipongkor, anak-anak yang lagi pada mengaji tertimbun tanah, meninggal dunia. Apakah itu azab? Nah, perspektif ini harus coba kita daur ulang dalam pemikiran kita bahwa benarkah ini sebuah azab? Padahal ayat tadi mengatakan di saat di wilayah situ masih ada orang yang beristighfar, maka tidak akan ditimpakan azab di wilayah itu. Nah, para hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, di dalam surat An-Naml ayat 47 Allah berfirman, qalut tayyarna bika wa bimam ma'ak qala ta'irukum indallahi bal antum qaumut tuqtanun. Prasangka yang selalu disangkakan dengan tadi pola pikir cocokologi, gara-gara si azab ini turun, bencana ini terjadi di suatu wilayah, itu harus coba kita minimalisir, coba kita daur ulang agar tidak memandang sebuah kebencanaan itu sebagai sebuah azab. Kalau di dalam surat An-Naml ayat 47 ini Allah berfirman, mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Itu tuduhan orang kafir terhadap Nabi Shaleh alaihi salam ketika mereka ditimpa bencana. Shaleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu
kaum yang diuji. Nah, berdasarkan ayat ini, wajarlah kalau kita memandang sebuah bencana di suatu wilayah itu, selama masih ada orang yang beristighfar di wilayah situ, bahkan yang korbannya pun banyak orang yang sedang beribadah, maka wajar kalau kita mencoba berpikir bahwa ini adalah sebuah ujian atau bala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada kita. Bala ini, ujian ini, apakah akan menimbulkan pola pikir yang menjadi negatif atau positif? Kira-kira begitu. Nah, di dalam surat Al-Fajr ayat 15-17, coba kita renungkan, sering bahkan dibaca dalam setiap sholat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaquluna rabbi ahana kalla balla tukrimunal yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Korelasinya antara tadi orang yang bila ditimpa bencana, jangan-jangan memang di sana banyak sekali terdapat anak yatim yang diterbengkalaikan. Nah, ini juga ada korelasinya tentang bab sosial. Nah, hal ini sebetulnya dikarenakan tujuan bala ini adalah menguji respon tadi, apakah yang muncul dalam pola pikir umat Islam itu menjadi negatif atau positif. Kalau dia menganggap bahwa ini gara-gara si A, gara-gara si B, atau gara-gara kaumnya ada yang begini begitu sehingga tertimpa bencana, maka itu adalah bala yang memunculkan pola pikir negatif. Dan itu seperti halnya orang musyrik yang menuduh tadi terhadap Nabi Shaleh alaihi salam. Jangan-jangan kalau kita berpikir seperti itu seolah-olah kita seperti orang yang kafir gitu, orang yang kufur. Kemudian kalau kita lihat dari rangkaian ayat-ayat tadi bahwa jelaslah suatu bencana itu sebetulnya kalau memunculkan pola pikir yang lebih pada positif, maka akan muncul istilah di dalam surat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, ini kan ini cobaan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ini adalah sebuah cobaan, ujian. Tadi bala yang mencoba kita berpola pikir, memunculkan positif thinking terhadap suatu musibah gitu. Jangan menganggap itu gara-gara orang lain, kesalahan dan lain sebagainya, tetapi ini adalah sebagai sebuah ujian. Kalau ini berpikirnya kita sebagai sebuah ujian, maka di dalam surat Al-Baqarah, allazina idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika suatu musibah dimanapun, walaupun kita tidak terkena secara langsung, tetapi banyak umat Islam yang tertimpa musibahnya, yang tertimpa ujiannya, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini adalah sebuah lafaz yang mencoba memunculkan bahwa ini adalah sebuah kesabaran. Kita merasakan bagaimana penderitaan mereka dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka itu adalah sebaik-baiknya tasbih. Begitu dalam surat Al-Baqarah. Jelas di dalam kalimat istirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bukan dengan kata anna, tetapi inna sesungguhnya, artinya kita ikut
harusnya ikut berempati, ikut merasakan dengan apa yang menjadi penderitaan mereka. Apalagi dengan dilanjutkan tindakannya membantu mereka dalam banyak hal, mau menginfakkan sebagian rezekinya untuk membantu mereka. Yang penting mereka menjadi sebuah merasakan kegembiraan kembali, apalagi di dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan prasangka seperti itu tidak terjadi dalam pola pikir kita dalam melihat situasi dan kondisi Indonesia dan umat Islam secara menyeluruh. Karena sadar ataupun tidak, Indonesia itu sebagai sebuah ring fire. Ring fire itu lingkaran yang penuh dengan gunung-gunung Merapi, dan Indonesia itu dikatakan oleh PBB sendiri bahwa Indonesia sebagai supermarketnya bencana, karena di sini ada bencana alam yang sifatnya banjir, kemudian ada tsunami, ada gempa, banyak hal. Di sini sangat komplit. Kalau menurut salah seorang profesor dari ITB, bila di suatu daerah tanahnya amat sangat subur seperti halnya di Indonesia, maka disitulah tempatnya bencana alam menunggu gitu. Artinya kalau bencana alam ini sebagai sebuah ujian, maka kita tidak boleh berhenti untuk selalu beristighfar. Kita harus selalu tidak berhenti untuk selalu bersabar ketika mendengar tadi ada yang terkena musibah. Ucapkanlah kalimat istirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, karena itulah sebaik-baiknya kalimat yang Allah ajarkan kepada manusia. Hadirin, dengan demikian mudah-mudahan dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dalam kita mensikapi apa yang terjadi di lingkungan kita, baik yang dekat maupun yang jauh, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah kita selalu beristighfar dan bersabar dan tidak terlepas dari apa yang ada di dalam Al-Quran selalu kita realisasikan. Jangan hanya sebagai sebuah bacaan saja. Mentang-mentang Ramadan dibaca hungkul tapi teu direndepan, itu amat sangat disayangkan, walaupun itu tetap aya pahalana tentunya. Tetapi kalau kita lebih memahami mendalam tentang bagaimana kita harus bersikap, maka insya Allah dengan membaca Al-Quran, kemudian mendalami artinya, kemudian merealisasikan dalam sikap keseharian kita, maka empati kita akan lebih unggul. Dan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ketika beliau diturunkan itu diutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita minimal mendekati dengan kesempurnaan akhlak sebagai umat muslim. Itulah yang mungkin saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.